Halo, di podcast kali ini cukup istimewa ya, karena kita akan menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Benar. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Indonesia, semoga semakin maju. Dan bintang tamu kali ini wanita. Dan di podcast gue ini jarang banget kedatangan bintang tamu wanita. Padahal gue tuh pengen banget dan gue tunggu-tunggu gitu kan. Cuman belum berkesempatan aja. Dan kali ini podcast gue berkesempatan kedatangan tamu wanita. Cuman ya itu, dia sudah lama kenal sama gue. Dia lagi. Karena temanya adalah HUT Kemerdekaan RI. Ini cukup menarik dan istimewa bagi gue sendiri ya untuk merayakan HUT kemerdekaan ini di era pandemi. Karena kan sulit ya, karena untuk melakukan lomba saja udah sulit ya kan. Dilarang sana sini ya demi kesehatan, protokol kesehatan juga. Tapi kira-kira ya di era pandemi ini ya masih ada nggak ya perlombaan? Di rumah nggak? Di rumah kamu sendiri? Di rumah aku kurang tahu sih. Sepertinya nggak ada. Apa ada ya? Nah gimana sih? Sebagai warga Depok masa nggak tahu? Cuman kayak menghias dekorasi depan rumah doang. Oh, depan rumah ya? Berarti lomba-lomba 17 Agustus nggak ada ya? Mungkin tidak ada. Kalau di Cepete sendiri gimana? Di Cepete kan kawasan elit ya. Kawasan yang bener-bener dijaga banget kesehatannya gitu kan. Oh gitu. Karena sekarang aja sudah kanan kiri udah di portal. Jadi warga selain Cepete itu dilarang masuk ya kan, saking elitnya. Jadi ya nggak ada. Jadi nggak ada warga selain Cepete, kan aku juga bukan warga Cepete. Ya kan, cuman ada ini ada kartu kartu khusus jadi boleh. Oh ya, tadi kan kita sudah ngobrol nih tentang lomba-lomba 17-an di rumah masing-masing. Nah, ngomongin tentang kemerdekaan, menurut kamu kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan ya? Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bukan. Kita ada di UUD. Bukan, jadi kemerdekaan menurut gue adalah suatu kebebasan yang dimana kebebasan itu tidak menghalangi orang untuk melakukan aktivitas atau hak berpendapat, hak apapun juga, tapi dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena di Indonesia sendiri kan menganut negara hukum ya. Semua sudah diatur, jadi kebebasannya itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Kita melakukan itu dengan aturan seperti itu. Itulah makna kemerdekaan menurut saya. Jadi bebas, tapi tetap dengan aturan. Bebas tapi dengan aturan. Iya, karena kalau tidak ada aturan yang menaungin itu, nanti orang malah akan merugikan orang lain. Dengan kebebasannya itu bisa saja merugikan orang lain. Contoh misalnya di jalan nih. Contohnya kita berkendara motor ya, agar tidak mengganggu hak yang lainnya atau menyelamatkan diri kita, kita ikuti kan rambu-rambu yang ada. Lampu merah berarti harus berhenti, ya kan, kuning bersiap-siap, hijau jalan, seperti itu. Coba kalau nggak ada aturan seperti itu kan bisa membahayakan orang kan, menerobos lampu merah, menyelamatkan orang lain. Misalnya orang menyeberang juga harus di tempat penyeberangan jalan, atau hak pejalan kaki jangan sampai dinaikin oleh motor. Nah, kalau tidak ada aturan-aturan seperti itu untuk kebebasan ya, nanti orang akan semaunya. Makanya bagi saya itu kemerdekaan itu ya tadi tentang kebebasan. Iya, tentang kebebasan, cuman ada aturan-aturan agar hak masing-masing orang itu bisa adil, merasakan adil seperti itu. Aku setuju sih tentang kebebasan, tapi menurut kamu apa aplikasi kebebasan itu udah diterapin di kita nih, di sekitar kita? Di sekitar kita. Maksudnya apakah kebebasan itu benar-benar ada gitu di sekitar kita, benar-benar nggak ngelakuin hal itu gitu, kebebasan? Kayak misalnya tadi kamu bilang kan di jalan raya gitu tentang rambu-rambu, kan masih ada juga orang yang bilang katanya kebebasan tapi tetap aja seenaknya aja gitu. Jadi masih banyak orang yang langgar, menyalahgunakan arti kebebasan itu juga kan. Seperti yang dibilang tadi ya, kebebasan itu ada. Nah, cuman bagaimana sih orang ini bisa menyikapi arti sebuah kebebasan? Kalau itu bukan kebebasan, namanya semena-mena. Kalau sudah mengganggu hak orang lain, itu berarti semena-mena, bukan kebebasan. Udah tahu udah ada aturan nih, misalnya jalan, hak pejalan kaki, yaitu jalan kaki, bukan untuk motor. Nah, ketika motor menaiki hak pejalan kaki itu ya semena-mena, bukan kebebasan. Kalau menurut pendapat gue seperti itu yang gue lihat. Okay. Nah, kebebasan juga tergantung bagaimana sih
orang itu menyikapi arti sebuah kebebasan kan, kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya, kebebasan berpendapat. Ya kan? Tapi ingat, balik lagi, ada aturan. Kita kan juga negara hukum, jadi tidak bisa semena-mena atau berlaku berlebihan atau merugikan orang lain seperti itu. Itulah arti kebebasan. Berarti kan kebebasan itu juga berarti kebebasan dalam berbicara kan, dalam mengeluarkan pendapat kan. Nah, menurut kamu nih, ketika seseorang itu berseberangan atau tidak sependapat sama kamu, itu kamu menyikapinya bagaimana? Ketika ada orang ya yang tidak Kan setiap orang kan punya pola pikir masing-masing, iya, terus punya setiap sudut. orang, maksud aku setiap orang kan berhak itu mengeluarkan pendapat apapun itu kan yang menurut dia benar gitu. Tapi kamu ini sebagai orang yang opposite, yang berseberangan sama orang ini, nah kamu menyikapinya bagaimana? Nah, ini sangat menarik ya, karena kita harus bisa memisahkan ya antara pola pikir, hati dan lain-lainnya ya. Ketika kita bertolak belakang itu belum tentu kita membenci dia. Orangnya. Iya, belum tentu kita itu membenci orangnya atau individunya. Tetapi yang kita benci adalah perilakunya. Sifatnya ya kan. Ketika ada orang yang berbeda berpendapat, bagi gue itu adalah pelajaran sebenarnya. Karena kenapa? Kita bisa melihat sudut pandang dari orang lain. Hanya saja momennya itu terkadang kita tuh sedang dalam kondisi yang berapi-api, emosi. Jadi terkadang tuh sulit buat menerima seperti itu. Berbagai macam budaya, karakter beraneka ragam seperti itu. Kenapa kita tidak saling menghargai, menjaga toleransi? Tidak usah menyerang sana sini, ya kan, menghujat sana sini, seperti itu. Buat apa? Cuman memperkeruh bangsa ini. Dan gue juga paling benci sama orang-orang yang hanya bisa ngeritik doang, tanpa bisa memberikan solusi. Seperti itu. Sebenarnya buat apa gitu loh. Sebagai anak bangsa, kalau menurut gue, ya kita bisa bantu sebisa kita gitu loh. Tapi jangan hanya bisa ngeritik tanpa adanya solusi. Memang berkritik tidak dilarang. Ya kan, kebebasan berpendapat. Cuman berikanlah solusi atau suatu hasil kerja nyata. Iya, aku setuju sih. Ketika orang mengeluarkan pendapatnya itu kan berarti dia tuh sebenarnya peduli kan, peduli sama negara atau kota itu gitu. Untuk bangsa ini. Iya, untuk bangsa ini ya kan. Jadi nggak perlu untuk saling mencela juga kan, nggak perlu saling mencela, nggak perlu saling menghujat, terus merasa dirinya paling benar. Iya, atau itu merasa omongan dia tuh salah atau gitu. Nah, sekarang ya, bangsa kita kan sedang mengalami namanya era pandemi. Iya, benar. Nggak negara kita juga sih, negara-negara lain juga mengalami. Dan ini adalah hari di mana bangsa kita merayakan ulang tahun di era pandemi. Iya. Dan kemerdekaan di era pandemi itu seperti apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Banyak yang berubah sih pastinya ya kan, kita nggak bisa berkumpul ya kan, nggak bisa berkumpul. Tapi seharusnya itu nggak menyurutkan semangat, terus tetap satu ya kan. Harusnya ini jadi momen warga, momen masyarakat untuk tetap bersatu gitu. Momen bangsa ini. Iya, bangsa ini kan warganya juga kan yang menjalankan, tetap bersatu gitu, terus tidak terpecah belah gitu. Maksudnya terpecah belah, ada yang pro, ada yang tidak gitu. Maksudnya walaupun mereka beda pendapat nih, kan nama juga kita kemerdekaan itu kan tentang kebebasan kan. Mereka beda pendapat nih, tapi bukan dijadikan untuk memecah kerukunan gitu. Jadi saling menghargai gitu. Saling mengingatkan ya bahwa bahaya COVID-19 seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi aku rasa sih sebenarnya walaupun kita nggak bisa merayakannya, misalnya kita kan tahun lalu aja ada perlombaan ya kan, terus pastinya juga ada upacara kan di setiap kantor kan, dan tahun ini mungkin upacara juga ada yang ditiadakan, ada yang ada mungkin kapasitas orangnya aja kan dibatasi kan. Misalnya 30% aja yang datang gitu. Terus sisanya virtual dari rumah gitu ya kan. Bisa seperti itu, tapi maksud aku tuh seharusnya kita itu jangan surut gitu. Semangatnya semangat kemerdekaannya jangan surut, gitu aja sih. Ya memang. Ya kayak gue sendiri aja upacaranya virtual.
Upacaranya virtual di rumah masing-masing, ya kan. Nah, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk merayakan hari kemerdekaan. Gue penasaran juga sih, bagaimana sih kalau di kota-kota berbeda itu merayakannya seperti apa ya? Aku sih mungkin ya, kan yang kena COVID itu kan nih tersebar luas. Tapi kan ada yang daerah-daerah yang zona hijau, Kuning, sama merah. kan. Mungkin yang di zona merah itu dilarang, benar-benar dilarang, bukan dihimbau lagi ya kan. Terus mungkin yang di zona kuning dihimbau, tapi tidak melarang, misalnya gitu kan. Terus kalau yang di zona hijau mungkin diperbolehkan, cuma mungkin sesuai dengan protokol kesehatan ya kan. Seperti di Bandung nih, unik banget si warga kota Bandungnya dihimbau untuk membunyikan sirine dan menghentikan aktivitasnya, ya kan? Bertepatan di 17 Agustus 2020 tersebut. Nah, jamnya juga udah ditentukan dari pukul 10 lewat 17 sampai 10 lewat 20 gitu. Tapi kenapa harus sirine ya untuk merayakan atau menyambut kemerdekaan ya? Kenapa nggak menyalakan meriam gitu di Meledak dong, ntar jadi Bandung Lautan Api kedua dong. Enggak, maksudnya nyalakan apa sih acara militer gitu yang pakai meriam tuh dem gitu kan? Atau petasan gitu atau mungkin kosnya lebih murah sirine kan, tinggal mencet doang ya kan. Atau mungkin seriusnya lebih hikmat kali. lebih hikmat, Iya, soalnya kan sirine itu kan punya makna kan tanda tanda bahaya. bahaya kan, kayak sirine ambulans, terus apa tuh pemadam kebakaran ya kan. Nah, mungkin itu jadi nyambungnya ke era pandemi ini ya kan. Itu pendapat kamu? Iya, mungkin menurut pendapat aku gitu. Jadi bahwa membunyikan sirine adalah tanda bahwa sedang ada pandemi seperti itu. Bukan sedang ada pandemi, untuk mengingatkan aja sih, ingatkan masyarakat. Tetap waspada gitu Iya, tetap adanya waspada. pandemi. Iya, jadi jangan mentang-mentang ini sedang 17-an nih, terus sebebas-bebasnya aja untuk berkerumunan ya kan, tanpa adanya protokol kesehatan ya kan. Iya, tapi kenapa Bandung nggak ngadain ini aja ya? Maksudnya lomba virtual kan bisa. Oh iya, bisa juga ya. Lomba virtual kan bisa kan. Bandung kan terkenal juga kreatif loh. Iya, kayak apa seninya ya. Tadi berarti kota Bandung dong ya yang merayakan hari kemerdekaan dengan menyalakan sirine ya? Kalau untuk sirine sih emang Bandung aja. Tapi di kota-kota lain, kan tadi kita ngomongin virtual nih, ya kan? Nah, ternyata di kota Tangerang, sampingan sama Jakarta itu, pemerintah kotanya itu mengadakan lomba online. Lomba online? Iya, untuk keluarga, tapi... Untuk keluarga? Iya, jadi itu satu keluarga itu bisa mengirimkan video ke akun media sosialnya Pemkop Tangerang ini, ya kan? Nah, lomba-lombanya itu ada kayak joget balon online, terus ada estafet karet online, terus sepeda hias online, makan kerupuk, terus ada masukan paku ke botol juga. Jadi dilakukannya satu keluarga gitu, jadi nggak berkerumunan di luar keluarga lain. Tapi jurinya gitu. gimana? Nah, jurinya itu katanya sih dari Pemkot Tangerang sendiri gitu. Jurinya Itu sih kayaknya hanya kayak mana yang lebih menarik atau yang lebih heboh gitu sih. iya, teman, kalau misalnya kita buat video terus kayak lomba makan kerupuk, joget balon gitu. Terus kan biasanya kalau lomba itu ada pemenang ya. Iya, ini Nah, mungkin ini cara menilainya gimana? dari lucu-lucuan mungkin. Lucu-lucuan keseruan, tapi kalau boleh kasar, ini ada yang janggal loh. Janggalnya? Ya iya, kayak lomba makan kerupuk, ya kan? Siapa yang menilai? Itu kan bisa lomba itu cepet-cepetan. Biasanya kan kita kalau lomba makan kerupuk kan siapa yang paling cepat dia menang kan? Benar. Lah ini gimana? Apakah ini mukbang makan kerupuk? Bisa aja kan ya, sebuah video itu diedit ya kan? Nah iya, makanya ini agak-agak sesuatu yang menurut gue tuh agak janggal sih. Juga sih. Kayak lomba balon, biasanya kan siapa yang balonnya jatuh, yang tidak jatuh berarti kan dia kan yang menang. Lah ini gimana? Apa dilihatnya karena seru-seruan atau karena apa gitu? Ya mungkin kayak seru-seruan aja, lucu-lucuan aja mungkin. Tapi ada juga nih yang kota-kota menghimbau bahkan melarang warganya untuk mengadakan lomba berkerumunan gitu. Salah satunya ada di Depok. Nah, kamu kan orang Depok tuh, berarti nggak ada lomba. Iya, bener ya. Iya. Bener juga. Depok itu tidak membolehkan warganya untuk melakukan perayaan perlombaan di
RT dan RW-nya masing-masing gitu. Berarti baik virtual ataupun langsung itu nggak ada dia? Dia pun juga tidak mengadakan virtual ya, tapi si wali kota Depoknya itu mengizinkan kok, tetap mengizinkan untuk melakukan kayak dekorasi gitu di depan halaman rumahnya gitu, atau di gedung atau di perkantoran gitu di daerah Depok. Tapi nggak ada ngasih hadiah Pemkab Depok? Nggak ada. Nggak ada ya? Lalu selain Depok nih, ada juga di Padang pun juga begitu, dia melarang warganya untuk untuk melakukan perlombaan, untuk menjaga-jaga si waspada. Dia lebih melarang apa menghimbau? Melarang. Berarti Depok, Padang itu melarang nggak? Iya, benar, melarang. Virtual pun nggak ada? Tidak ada. Jangan salah, bukan Depok Padang aja. Purwakarta pun tidak menyetujui adanya perlombaan di daerahnya. Virtual, berarti virtual ataupun langsung juga nggak ada ya? Selain itu, Depok, Padang sama Purwakarta. Nah, Bogor, Semarang, dan Serang pun juga tidak mengizinkan warganya untuk melakukan perlombaan gitu. Secara fisik maupun virtual? Kan kalau fisik, maksudnya kalau virtual itu kan tergantung kebijakan daerah masing-masing ya. Sedangkan daerah-daerah yang tadi aku sebutin itu emang tidak mengadakan gitu. Tapi gimana kalau warga-warganya nakal mengadakan acara tersendiri? Kemungkinan sih ada sanksi. Ada sanksi? Di RT-nya atau RW-nya setempat. Lah, tapi kalau ngadain lomba virtual masa dimarahin? Ya kan kalau virtual kan enggak, maksudnya yang menciptakan kerumunan gitu, kerumunan fisiknya gitu loh. Gitu. Maksudnya menimbulkan hal keramaian di publik. Tapi bukan ini ya, jadi kemerdekaan warganya malah jadi dibatasi. Jadi nggak merdeka dong, atau nggak bebas dong? Nggak dibatasi sih maksud aku itu. Ini kan karena kita momennya tidak pas gitu untuk berkumpul kan. Soalnya wakil daerah ini khawatir kalau misalnya setelah lomba-lomba ini diselenggarakan, setelahnya akan meningkatkan angka positif COVID tersebut gitu. Tapi kan ada juga yang di kota lain yang menghimbau. Ada kota-kota lain yang menghimbau. Mungkin itu dia di zona kuning atau zona hijau ya kan, yang memang kasus positifnya sedikit bahkan tidak ada gitu. Mungkin itu dilarang ya kan kalau itu. Tapi mungkin karena ini kata-kata tadi itu yang aku sebut itu kan dia di zona merah kan, mungkin itu makanya dilarang oleh Pemkot setempat gitu. Tapi bukan malah jadi ini ya, apa namanya, kan ini hari kemerdekaan ya, hari ulang tahun bangsa Indonesia yang sudah turun-menurun dari lama untuk merayakan ya, seperti itu. Tapi bukannya jadi kemeriahannya malah semakin berkurang ya? Karena kan ada juga yang maksudnya memperbolehkan, tapi dengan protokol kesehatan seperti itu. Atau tetap mengadakan lomba, hanya lomba-lomba yang tidak menimbulkan kerumunan. Kan bisa dong? Siapa sih yang bisa menjamin tidak menimbulkan kerumunan gitu? Dalam satu RT aja ada berapa warga ya kan? Pasti dalam satu RT dalam berapa warga, terus di lapangan terbuka ya kan? Pasti kan berkerumun gitu. Mungkin ini jadi kebijakan untuk mencegah aja sih. Soalnya kan nggak bisa menjamin juga dia berkerumunan atau enggak ya kan. Lagi pula kemerdekaan itu kan nggak akan surut bukan karena kita nggak ikutan lomba gitu. Kemerdekaan itu pasti kan kita tanemin di dalam hati ya kan. Tapi bukannya budaya kita gotong royong dari dulu? Ya gotong royong, kamu mau gotong royong COVID? Enggak, maksudnya gini loh, maksudnya kan kita itu ketika ada acara sesuatu kan gotong royong. Maksudnya adalah di era kemerdekaan ini sayang kalau misalnya tidak dirayakan dengan tradisi dari nenek moyang seperti itu. Ya aku paham sih, cuma kan momennya aja sedang tidak pas di tahun ini ya kan. Kita tuh udah mengalami pandemi ini berapa bulan ya kan, hampir 5 bulan lebih ya kan.
Kayaknya mungkin harus dimaklumin aja kali ya untuk kita tidak menciptakan kerumunan di publik gitu. Jadi mungkin ditunda dulu gitu 17-annya atau tunggu sampai tahun depan lagi gitu. Ya, bukan berarti di era pandemi ini kita tuh kehilangan momen kemerdekaan karena banyak cara yang bisa kita lakukan kan. Ya contohnya kan mungkin teralihkan. teralihkan. Warga juga bisa menahan diri dulu. Mungkin jadi Seperti lomba-lombanya jadi ke virtual semua bisa ya kan. ke virtual atau misalnya tetap mengadakan cuman dengan protokol kesehatan atau dikurangi jumlahnya seperti itu. Kan bisa saja bapak ibunya ya udah nggak usah ikut, biar anak-anaknya aja. Ya kan? Jadi kan mengurangi jumlah, jadi bahwa yang boleh datang atau mengikuti anak-anaknya saja. Ya kan, bapak ibunya ya nggak usah ngasih semangat gitu. Tinggal nunggu kabar bahwa Anaknya menang atau anaknya enggak. menang. Iya, anaknya menang. Seperti itu sih kan. Karena soalnya kan karena momen ini mungkin mungkin kan ada yang baru pertama kali dia, wah ini loh 17-an pertama kali dalam hidupnya ya kan. Dia merasakan seperti itu. Kan buat kenangan. Nah, kalau ngomongin 17-an nih di tengah pandemi, menurut kamu aman nggak sih? Ngomongin ya. Kalau menurut saya pribadi ya aman asalkan dengan protokol kesehatan. Contohnya lomba apa yang menurut kamu aman dalam tanda kutip itu? Misalnya ya yang tidak saling bersentuhan. Balap karung. Balap karung tuh bisa ya kan. Nanti Itu kalau jatuh siapa yang bangunin? ya dia sendiri manja banget. Ya, terus makan kerupuk tapi berjarak. Jaraknya 2 meter ya? Ya enggak, atau makan kerupuk sambil ditutup pakai masker. Seperti itu. Tutup pakai masker, makannya gimana Pak? Kan tetap aman. Berarti yang makan dia kalah. Seperti itu. Yang tidak boleh adalah lomba-lomba yang menimbulkan sentuhan langsung atau berjarak dekat ya. Iya, panjat pinang. Iya, itu kan dia bersentuhan Bersentuhan kan, ya. langsung. Terus joget balon. Itu juga nggak bisa itu. Iya kan? Terus catur. Iya, jaraknya terlalu dekat. Iya, gaple. Lebih berkerumunan itu. Iya kan? Kartu. Iya itu. Iya kan? Biasanya kan lomba-lomba itu kan yang biasa sering diadakan kan. Seperti itu. Oke, tadi kan kita ngomongin lomba di tengah pandemi. Nah, lomba 17-an sendiri yang paling berkesan yang pernah kamu alami apa sih? Berkesan ya? Iya. Ini berarti bercerita nih bercerita ya. Aduh. Lomba yang paling berkesan ya. Ini untuk teman-teman, saya lahir di era 91. Udah tua. Jadi lombanya itu kan apa ya? Masih jadul banget ya, kayak kelereng. Oh gitu. Iya kan? Bisa main kelereng. Bukan sendok dalam apa sih? Mindahin kelereng. Mindahin kelereng pakai sendok ya kan. Terus juga ada namanya paku dalam botol. Iya, benar-benar. Terus juga ada ya lomba makan kerupuk ya. Lomba makan kerupuk. Tapi yang menang paling nggak? Ya waktu itu karena saya berbadan tambun jadi kebanyakan kalah. Sampai sekarang juga masih berbadan besar. Apa ya lomba yang paling berkesan ya? Ya semua sih berkesan sih karena kan memang momennya itu kita kan merasakan kebahagiaan di situ. Kesenangan, keceriaan. Jadi Kebersamaan juga ya. Iya, jadi bagi saya itu momen itu adalah suatu semuanya itu berkesan. Nggak ada yang tidak berkesan. Nah, tapi lucunya adalah kenapa di setiap 17-an itu selalu ada lomba makan kerupuk? Itu nggak pernah ditinggalin. Kenapa ya? Mungkin sih kerupuk itu menunjukkan kesederhanaan bangsa ini ya kan, dan juga untuk mengingatkan kalau bangsa ini pada saat itu ya kan yang setelah pas saat merebut kemerdekaan di 45 itu
berperang kan, ya kan? Mungkin juga untuk menunjukkan kalau bangsa ini sedang sulit ya kan, gitu. Jadi cuma bisa makan nasi sama kerupuk gitu. Iya. Atau makan kerupuknya aja pakai kecap gitu. Iya sih, kalau menurut gue juga seperti itu sih. Mungkin untuk memperingati atau mengingatkan bahwa pada saat itu bangsa kita kan sedang berperang. Ya ini menurut pendapat gue juga sih, karena Merebut itu kan, merebut kemerdekaan. kemerdekaan. Jadi untuk memperingati aja. Jadi kerupuk itu sebagai simbol kesederhanaan sih, itu menurut gue juga sih. Nah, kalau menurut kamu sendiri, ada nggak lomba yang tidak berkesan? Atau cerita begitu tentang 17-an? Kan tadi kalau ke gue kan berkesan. Kalau kamu sendiri Yang tidak berkesan. yang tidak berkesan? Lomba apa ya? Lomba belut kali ya. Lomba belut. Ya emang susah banget itu lomba belut. Mindahin belut sebanyak-banyaknya Iya, kan. itu susah banget Udah sih. mana geli ya. Terus suruh cepet-cepetan, terus suruh banyak-banyakan ya kan. Itu susah sih memang sih. Soalnya kan dulu rumah gue yang di komplek dulu itu kan, gue tinggal udah hampir berapa ya, 21 tahun lebih mungkin ya, dari umur 4 tahun ya kan. Jadi merasakan 17-annya itu dekat banget gitu, dari gue yang yang ikut lombanya sampai meranjak gue SMP kelas 3-an gue ikut kepanitiaannya ya kan, sampai terakhir kemarin juga masih ikut kepanitiaannya ya kan. Jadi kayaknya ketika Apa, nggak mau diganti jadi panitia? bukan, maksudnya ketika 17-an ini ada pandemi, jadi kayak merasa kosong gitu ya kan. Iya, Ya kan, merasa ketika kosong, merasa hampa. rutinitas itu setiap tahun ada, terus tahun ini nggak ada, kayaknya merasa kosong gitu ya kan. Iya, seperti itu. Bukan gua aja pasti mungkin yang ngerasain ya kan. Iya, karena di era COVID ini ya memang harus bersabar kitanya juga. Iya benar. Nggak bisa memaksakan diri, tapi kita juga jangan sulut semangatnya, karena masih banyak cara lain sih. Mungkin ya, itu aja tuh lomba PUBG kan bisa. Iya kan, cuma bermodalkan HP. Iya, virtual ya kan. Atau apa lomba-lomba virtual, mungkin FIFA, PES dan segala macam. Tapi virtual itu bisa menggantikan kebersamaan nggak sih? Kalau menurut aku pribadi ya, ketika kamu datang nih ke sebuah lapangan, acara di lapangan gitu, terus ketemu teman-teman gitu secara nyata gitu, bukan lewat HP, itu beda sih rasanya ya kan. Apalagi juga keseruannya pasti beda. Maksudnya kita nggak akan tahu gimana cara ketawanya dia ya kan. Ya, terus kalau misalnya kalah, nggak tahu cara kesel atau nangisnya dia ya kan. Nggak kelihatan kan, kalau secara virtual kita nggak kelihatan kan gimana raut mukanya ya kan. Itu sih pasti beda. Karena emang paling seru sih sebenarnya memang itu bertemu langsung sih. Benar. Iya, karena momen-momen itu tuh tidak bisa digantikan. Mungkin bagi kita yang Era 90-an? Iya, era dari 90 sampai 95 atau 94 lah ya kan? Itu kan tahun-tahun segitu kan, kelahiran tahun segitu, kita emang kebanyakan mainnya di luar ya kan? Ya kan, mainnya di luar, terus ketemu teman-teman, saling nyamper gitu istilahnya, ya kan? Nah, aku nggak tahu sih kalau anak zaman sekarang gimana, apakah mereka biasa aja nggak ada lomba 17-an, atau ya udahlah gitu, cuek aja gitu ya kan? Ya, kayaknya sih cuek aja sih, karena Cuek udah aja, ada bodo amat ya. handphone, YouTube sebagai pengganti. Yang capek tuh lah konten kreator untuk menghibur mereka ini. Iya benar juga. Di hari kemerdekaan itu kan hari yang spesial ya. Biasanya tuh beruntung banget kalau orang-orang yang lahir di tanggal itu. Tanggal 17 Agustus ya. Iya. Pasti banyak kayak keistimewaannya ya. Mungkin ada promo entah di restoran-restoran ya kan. Iya. Entah itu baik promo, potongan, diskon atau gratis ya kan. Iya. Karena enak banget sih yang lahir pada tanggal 17 ya terutama ya. Itu kan apalagi di bulan Agustus kan. Di 17 Agustus dirayain di Indonesia. Libur lagi tanggal merah. Iya, terus banyak
dikasih diskon lagi. Dia sebenarnya bisa aja sih datang ke tempat ini, saya 17, saya 17, saya 17. Kenyang dia dapat. Bener juga. Iya kan? Dari tadi kan kita kan ngomongin kemerdekaan ya. Terus juga Tentang lomba-lomba. lomba-lomba. Terus tentang daerah mana aja yang boleh dan tidak boleh, ya kan? Nah, kamu tahu nggak di ulang tahun Republik Indonesia yang 75 ini kan mengusung tema Indonesia Maju, ya kan? Sebagai anak bangsa, menurut kamu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi Indonesia maju? Untuk menjadi Indonesia maju ya. Kita sebagai anak bangsa apa yang kita lakukan ya? Kontribusinya apa gitu? Kontribusi kita ya. Kontribusi kita sebagai anak bangsa tetap menjaga persatuan dan kesatuan ya. Itu harus ya. Ya itu harus, tidak usah ikut berkomentar hal-hal yang tidak perlu. Dalam tanda kutip nyinyir gitu lah ya. Nyinyir apa segala macam atau gibah, julid dan segala macam. Untuk Indonesia yang lebih maju, yang dibutuhkan adalah generasi bangsa yang mau melakukan perubahan atau melakukan sesuatu sekecil apapun itu. Jangan lihat besarnya dulu, tapi sekecil apapun. Karena orang Indonesia itu butuh orang-orang yang mau bergerak. Contoh perubahan untuk Indonesia lebih maju yaitu untuk generasi bangsa ya, khususnya yang masih sekolah, untuk terus belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia agar kedepannya bisa membantu bangsa ini agar lebih maju. Lewat pendidikan berarti ya. Lewat pendidikan. Nah, menurut kamu sendiri? Kalau menurut aku ya, kita bisa sih kalau tadi ngomongin sumber daya manusia ya, peningkatan sumber daya manusia ya. Kita bisa sih melakukan itu di diri kita sendiri. Seperti contohnya kita nih, kita kan sebagai pelaku kreatif nih, melakukan sebagai content creator atau sebagai pembuat podcast ini kan salah satunya kan juga bisa menjadi sarana media ya kan, informasi untuk apa, untuk berbagi ya. Iya benar, jadinya kita juga terasah gitu ya kan, baik logika, pikiran ya kan, jadi nggak stuck aja sebagai manusia di situ kan ya kan, jadi kita akan terus terasah gitu loh. Iya, maksudnya juga kan untuk menuju Indonesia maju, kalau bisa kita juga memberikan sesuatu tuh yang bermanfaat. Benar. Ya kan, informasi yang bermanfaat atau ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu loh. Ya, kita bagikan sekecil apapun itu kan. Iya, benar. Setidaknya itu kan akan membantu generasi berikutnya ya kan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Karena kan banyak juga mungkin kan hal-hal yang tidak mendidik gitu kan. Nah, kita sebagai generasi bangsa atau anak bangsa ya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat lah ya. Iya, media-media sosial itu kan informasinya kadang jahat ya. Iya. Bahaya lah kalau itu. Kalau tidak disaring dengan baik. Iya, kan? disaring dengan baik seperti itu. Makanya kalau bisa jangan langsung disebar tanpa tahu membaca isinya. Jangan langsung percaya terus langsung menyebarkannya ya. Harapan untuk Indonesia ke depan? Harapannya, aku sih mengharapkan Indonesia dipajang logo Indonesia, bukan logonya aja. Bendera, bisa bendera. Bukan benderanya sih, kayak kan tagline kayak pariwisatanya Indonesia kan kalau sekarang Wonderful Indonesia ya kan. Itu kan udah ada di negara-negara kayak London gitu ya kan. Di mobil busnya ada tuh. Nah, maksud aku tuh nggak hanya di beberapa negara aja tapi di seluruh negara Indonesia terkenal gitu. Oh, pengen lebih dikenal dunia. Benar banget. Harapan saya ke depan untuk Indonesia adalah saya ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Jadi saya tidak perlu sulit belajar bahasa Inggris. Tapi yang saya inginkan adalah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Saya ingin suatu saat bangsa ini bisa dikenal luas dunia dan bangsa ini bisa menjadi macan Asia kembali yang ditakuti dunia. Ya, semoga harapan-harapan itu bisa tercapai. Dirgahayu negeriku tercinta. Amin. Ya, aku juga ngucapin sekali lagi selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Harapan yang terbaik, doa yang terbaik untuk Indonesia, untuk bangsa ini. Amin. Kenapa kalau ngomongin Indonesia hati gue bergetar ya? Mungkin
mungkin karena tanah kelahiran kan. Iya, karena nama gue juga bagian dari Indonesia. Setiap orang menyanyikan lagu Indonesia, Indonesia Raya, pasti saya tuh merasa terpanggil. Karena nama saya ada di situ masalahnya. Jadi pandu. Nah iya, itu tapi nggak tahu kenapa gue cinta banget sama negeri ini. Nggak tahu kenapa. Walaupun banyak polemiknya ya. Dari banyak polemik, dari alamnya, dari makanannya, budayanya. Bener-bener kaya ya. Bener-bener kaya. Dan nggak tahu kenapa gue tuh kadang suka sedih aja. Apa maksudnya? Kenapa sih Indonesia seperti ini gitu loh? Padahal ini bangsa yang besar, negeri yang besar, tapi terkadang ya masih banyak lah. Tapi nggak menyurutkan kita untuk mengeksplor Indonesia kan, kayak pariwisatanya. Iya, cuman gue lebih ngelihat itu, gue pengen ngebantu negeri ini dengan apa yang gue bisa, itu aja sih. Amin, semoga. Sepertinya pembahasan kita cukup panjang kali ini karena temanya spesial banget ya. Mungkin kita akhiri aja sampai di sini podcast kali ini tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang 75. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.